Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat Koplar, hari ini kita turun ke desa adat Dude, mengulik terkait dengan tradisi yang ada di sini. Bali terkenal akan tradisinya, tapi tradisi itu tidak pernah mati, meskipun sempat jeda. Ini juga terjadi di desa adat Dude. Bagaimana siat api, tradisi siat api yang dilaksanakan ketika sempat terhenti zaman Gunung Agung meletus dan sekarang kembali bangkit. Hari ini kami hadir di Pura Pusah Desa Adat Dude dan ditemani oleh prejuru Desa Adat Dude dan Bendesa Adat Dude sendiri, Guru Komang Sujana. Begitu juga dengan Desa Pitulikur. Dan nanti kita akan bahas bagaimana persoalan tradisi siat api yang ada di sini. Seperti apa sih? Om Swastiastu, Guru. Om Swastiastu. Kita akan mengawali bagaimana terhadap tradisi siat api. Apa sih tradisi siat api itu, Guru? Kecenderungan di desa lain juga ada. Rajang sore, Om Swastiastu, mogi starte kena sarang sami. Matur suksema padet kehadirannya di Desa Adat Dude mengupas tuntas nanti terkait tradisi kami yang ada di Desa Adat Dude. Jadi tradisi siat api itu adalah merupakan bagian dari rangkaian dalam rangka nyangre aci sabodalem atau aci sabododol. Yang nantinya sebelum kegiatan usabododol ini didahului dengan pembersihan alam skala neskala. Kajeng Kliwon setelah Usabo Pitre yang ada di Pura Besakeh, itu seluruh kerama Desa Adat Dude, seluruh banjar-banjar, jadi Desa Adat Dude itu ada 27 banjar, itu semua melaksanakan kegiatan mesegah atau mecaru di Desa Adat Dude. Yang mempunyai tujuan yaitu makna daripada semua itu adalah bagaimana membersihkan alam Buana Agung ini skala neskala. Gitu. Termasuk juga siat apinya maknanya ke sana juga, Guru. Termasuk juga nantinya kita akan jelaskan makna daripada siat api. Jadi di Kajang Kliwon 18 hari mulai hari ini yang lalu itu dilaksanakan banjar-banjar mesegah dan dipusatkan di Catos Pate di Pasar Pesangkan. Itu memakai caru mance sate. Nah setelah itu pada hari ini dilaksanakan metabuen, yaitu desa mesegah metabuen. Berupa api ini ke metabuhnya. Metabuen ini adalah merupakan satu makna daripada pembersihan pawongan, pawongan kita. Karena nanti di metabuen ini pertama dilaksanakan di Pura Pusah dulu yang Desa Pitulikur nantinya itu menyelenggarakan dari jam 2 tadi pagi tadi sore. Sudah itu krama nanti akan menyelenggarakan upacara metek-tek pros. Sudah itu seluruh krama Desa Adat Dude natap ketipat, natap ketipat. Jadi skala ini bersih sebelum memasuki nanti usaba dalam. Nah sore lagi sebentar yaitu jam 6 itu setelah nanti di masing-masing krama itu menyelenggarakan tek-tek pros, budal kale Mulian Sari ke desa Ngaleh Bemangong, itu sesapan daripada metek-tek pros ini. Nanti ada peralatannya lebih banyak nanti dijelaskan oleh Jero Desa Pitulikur dengan memakai prak-pak api yang dipakai untuk nundong kale ini, itu yang di masing-masing rumah itu prak-prak yang terbuat dari pelepah kelapa atau kelapa janyoh ini yang diikat ini tek-tek pros itu nanti itu dikumpulkan. Seluruh kerama itu ada di depan rumah masing-masing itu mengumpulkan itu. Lalu pemuda di zaman dulu ini, seluruh pemuda ini di tengah-tengah desa Dude dan Dude Timur, di Desa Adat Dude ini dibatasi oleh
tukad sangsang. Nah, di atas jembatan inilah pemuda yang dari barat dan dari timur ini berkumpul untuk melakukan perang api atau siat api dari zaman dulu. Itu. Bagaimana masyarakat masyarakat adat memaknai siat api ini, Ki Guru? Intinya, jadi siat api itu tentunya adalah bagaimana meredakan api yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Karena sejatinya musuh yang ada dalam diri itu yang paling besar, yang mesti sulit untuk dikalahkan. Geleng hana ring hati tonggoania tan madoh mareng awak. Itu. Jadi musuh yang terbesar itu ada di dalam diri sejatinya yang paling besar. Bagaimana kita mengalahkan api yang ada dalam diri itu. Itu yang sejati inti daripada siat api itu sendiri. Kenapa harus ditukar sangsang tuh? Nah, kenapa harus ditukar sangsang? Jadi bagaimana akase pertiwi, karena ini kan ada di tengah-tengah, tidak di bumi, tidak di udara, tapi ada di tengah-tengah ini. Jadi bagaimana menyeimbangkan alam Buana Agung dan Buana Alit ini betul-betul nantinya sebelum nyangre aci usabo dalam ini betul-betul bersih skala itu. Mungkin kepada jero desa Pitulikur niki terkaitan dengan aci usabo dalam ini, terkait juga dengan siat api niki, bagaimana prosesinya nih ke indek aci dua ini? Misalnya sekali bebantannya seperti napi nih. Yang tambahkan seperti apa yang disampaikan jero desa, bahwa aci metabuin yang dilanjutkan dengan tek-tek prus dan siat api itu dilaksanakan nemoning panglong ping 13 ping 14 utawi dilem sasih keulu nemu kajeng, artinya kajeng terakhir di sasih keulu ini menurut manut awik di tiang ring desa adat Dude, karena semua aci-aci yang di desa adat Dude mendasar ke kajeng, ke dasarnya. Nah, untuk bakti menggunakan upekara yang dilaksanakan pada hari ini, kami di desa adat Dude di Pura Pusah khususnya melaksanakan di tiga tempat. Pertama di Utama Mandala dengan bakti yang kami sebut di sini adandanan, ada juga yang menyebut abatekan, dan itu dipuput oleh ide peranda. Setelah itu, aci dilanjutkan dengan di Niste Mandala utawi di Jabo Pisan. Di sana ada yang disebut dengan Balim Mas. Disitulah tempat mengolah asu atau mangong, anjing yang akan dipakai caru pada hari ini. Nah, setelah selesai, jero desa kami yang jadi saya itu ada yang tugas khusus untuk mengolah mangong itu, baru aci utawi de peranda ketur. Nah, setelah selesai di Balim Mas yang dilaksanakan di Niste Mandala, piranti atau sarana yang berupa ulam mangong yang dicari kepalanya, kakinya, dan ekornya itu yang dibangun urip, setelah dipotong-potong lagi disusun sesuai dengan bentuknya usuh, dan tubuhnya itu dipakai olahan untuk caru dibagikan ke seluruh kerama kami di desa adat Dude, semua banjar yang terdiri dari 27 banjar. Nah, yang dipakai tempat itu disebut Balim Mas, bahannya kecicang, kecombrang, pohon kecombrang dibuat seperti balai-balai bertiang 4, dan di ulunya itu dipakai bunganya yang masih muda. Di sana ditaruh kepala mangong itu, dan setelah selesai upacara kami di Balim Mas di Niste Mandala, upacara selanjutnya dilaksanakan di Catus Pate di Bundar di sebelah barat Pura Pusah. Di sana juga upekara memargi adandanan dan dipuput oleh ide peranda, tapi ide meyoga ngadeg. Nah, itulah sarana yang kami pakai, dan kepala mangong dan kaki yang sudah dibangun urip ditaruh di sana, dan anehnya
yang sampaikan kadang-kadang sampai besok itu tidak ada yang berani mengusik termasuk binatang. Mangongnya ini belang bungkem. Mangongnya kalau dapat belang bungkem ataukah hitam yang jantan. Kalau tidak dapat boleh, yang penting jantan. Itu yang bisa kami sampaikan. Juragan Desa, wau tadi disampaikan tek-tek prus. Ya. Napi makna apa cara nikir? Tek-tek prus itu seperti yang tadi secara umum jelaskan bahwa bagaimana agar sari-sari kehidupan itu masuk ke dalam pekarangan rumah, masuk ke dalam diri, dan butuh kala itu bisa keluar. Tek-tek prus, tek-tek prus. Betul. Jadi dengan berbagai bahan yang ada di, mungkin lagi sebentar bisa dijelaskan, bahan apa yang disemburkan, mesin buang ya, mesin buang itu biasanya dari kaum ibu atau perempuannya yang melaksanakan ini. Jadi ada yang bawa obor dan ada genteng genteng ya, genteng itu ya. Digetok itu pintunya tek terus tek terus itu. Jadi maknanya sari-sari kehidupan ini biar seluruh yang ada di alam semesta ini masuk, bisa masuk ke baik ke pekarangan, seluruh isi rumah itu aura negatif inilah yang keluar. Makanya Astongkare Desa Adat Dude dag dari awal berdiri sampai sekarang. Tapi mantan sarananya nih Haji. Untuk sarana jagi tek-tek prus. Tek-tek prus nike yang pertama wonten genteng. Sarana genteng terbuat dari bambu nike. Tiga bilah. Dag pemada kampung. Dan sani angin menyimbuh nike sune meswi. Oh iya, Suna Jangu ya. Nah nike lah suara genteng nike ketika bunyikan dipukulkan ke tempat-tempat tertentu seperti di pintu rumah dan di dapur, di bangunan itulah membuat suara tek prus gitu disimbuh nih kena. Oh iya. Akhirnya tradisi tek prus nih kena. Nyomianya di sana ya, nyomianya tekale itu di sana ya. Budal kale ya nyomianya ya. Kau laku lebih mangong tek prus. Ya. Nah habis dike di napi wasana sudah dijelaskan tadi ring jeruk kupayan ring bundar. Habis dike baru kembali jero desa meriki ring pura pusah margiang majang-ajangan daris dike mulai jero desa ngemargiang tek prus diki demun ring widangan parayangan ring pura pusah sami bos punike pau daris ngemargiang ring suang-suang paumahan. Dan siat api prosesi terakhirnya dari rangkaian ini. Siat api puncaknya ya. Puncaknya itu. Ya. Pemirsa, obrolan kita semakin menarik tentang tradisi bagaimana begitu uniknya tradisi yang dimiliki Desa Adat Dude. Bahkan rangkaian upacara yang dimiliki juga sangat unik, termasuk juga tek-tek prus yang disebutin tadi. Sekian dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Selain ritual tek-tek prus tadi, ada nggak ritual lainnya? Mungkin dari awal seperti apa nih? Ya, yang tambahkan napi yang sampaikan tadi, hari ini dari pagi, jam pagi tadi, jam 6 pagi, semua kerama desa adat kami sudah memasang seselat. Sarananya itu berupa daun bambu, daun waru, duri-durian, bisa durian gunggung, bisa pandan, dan dikasih tampak dare memakai pamor. Nah maknanya
seperti apa yang dijelaskan dari Jero Bendese, karena kita mementingkan yang masuk itu hal yang positif dan yang negatif keluar. Dari pagi tadi sudah ditolak hal-hal yang negatif biar tidak bisa masuk. Boleh dibilang ritual itu semacam tolak bala, Jero? Persis. Ritualnya sama. itu seperti tolak bala dengan ciri ada yang duri dan tapak dara itu ya. Tidak bisa masuk dengan tapak dara. Mungkin yang bergeser kepada Jero Bendese, kita fokus kepada siat api. Sejak kapan siat api mulai diaktifkan? Diaktifkan tahun 2016. Kenapa baru aktif itu? Begitu Titiang bersama Prajuru Ngayah, jadi ada beberapa masukan-masukan tokoh-tokoh kami dan pemuda-pemuda kami mengingat bahwa dulu itu dari ada tetamian lelangit leluhur, artinya para pendiri desa adat dulu, Duda itu yang ada di angkat tahun di Balai Manik Suara itu 1569. 1569 Masehi, itu dari dulu itu sudah ada tradisi siat api ketika Nyangre Acu Sabododol atau Acu Sabodalam itu. Jeda informasinya itu di Gunung Agung Meletus atau di tahun 65 G13. Jangan sampai nanti dari krama pemuda yang dari barat ada sentimen. Jadi jangan sampai tradisi ini ternodai, ada kepentingan individu dan kelompok itu, makanya jeda tradisi siat api itu. Nah, begitu kami mempengayah dengan prajuru-prajuru ini adalah timbul bahwa bagaimana karena dari Guru Wisese pemerintah terus mendorong agar tradisi adat budaya yang dulu sudah artinya jeda itu kita hidupkan dan bangkitkan kembali. Apa yang terjadi ketika tradisi ini sempat jeda? Jeda itu. Apa yang sempat terjadi misalnya? Semua kerama Duda merasakan ketika tradisi ini jeda itu. Jadi ada banjir, ada longsor, ada sering gantung diri, bunuh diri, ada pertikaian antar saudara, itu banyak guncangan-guncangan. Begitu murninya tradisi ini ya. Iya, makanya begitu tradisi ini terus kita hidupkan dan terus kita bangun semua inisiatif dengan tulus lurus fokus las carieun nekeng tuas. Jadi prajuru semua stakeholder yang ada di desa adat kita sampaikan di paruman-paruman desa ini, jadi kita bangun. Ya, dari kesederhanaan dulu, bagaimana pakem tradisi awalnya ini, sudah itu kita inovasi, ada fragmentarinya, jadi sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu ada fragmentarinya, tapi sekarang fragmentarinya jeda. Siat api ini sudah diakui dan tercatat di warisan budaya tak benda. Katanya sempat melibatkan profesor ya? Oh, sempat. Bagaimana ceritanya nih Ki Guru? Kita bukukan. Siat api itu, jadi selama kami ngayah bersama prajuru ini kita seminarkan siat api. Jadi kita undang semua tokoh-tokoh, kita punya 17 profesor dari semua disiplin ilmu. Beliau yang menggodok kami, ini ya? Beliau ikut menggodok terkait tradisi ini. Termasuk ketua PHDI Bali waktu zaman beliaunya Pak Prof Sudiana. Pak Prof Sudiana beliau narasumber juga beliau di sini. Jadi setelah itu kita bukukan agar betul-betul nantinya menjadi warisan sampai generasi muda nanti, bahwa inilah tradisi adat budaya kita di desa adat Duda, dan masih banyak lagi tradisi-tradisi yang belum kita bukukan di desa adat Duda, termasuk siat api sebagai ikon kami di desa adat Duda ini. Mudah-mudahan terus nanti berkembang dan bangun sebagai inspirasi dan betul-betul memaknai daripada siat api. Bagaimana melawan api yang ada dalam diri sejatinya itu, seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Siat api berbahan prakpak. Tapi maknanya nih Kir? Prakpak
sebagai filosofinya selananya yang sudah disampaikan dari Jero Desa Pitulikur, bahwa prakpak ini sebagai bentuk apa perlawanan terhadap aura-aura negatif yang ada di dalam pekarangan itu. Kenapa prakpak yang dari pelepah kelapa, karena kelapa itu sebagai simbol satu kehidupan dari akar sampai busung. Ini betul-betul bermanfaat ini. Jadi simbol kelapa. Jadi dari manusia itu lahir memakai daun kelapa sampai berakhir nanti, sampai kita tinggal landas nantinya kita memakai kelapa. Makanya daun kelapa ini, termasuk juga nanti nodolnya itu pakai kloping ya. Pakai kloping ini. Jadi dodol yang ada di Desa Adat Dude berbeda rasanya dengan dodol-dodol yang ada di desa adat yang lain. Begitu besarnya ya Desa Adat Dude memuliakan kelapa sebagai sumber sarana. Betul. Desa adat, sarana upacara di sini ya. Mungkin yang ingin pertegas sedikit. Kenapa sih siat api ini dilaksanakan setiap sandikala dan tempatnya di tempat itu saja, gitu loh? Apakah karena biar api prakpaknya kelihatan atau bagaimana, bro? Ada kandungan? Bukan. Kenapa sandikala? Jadi pertemuan antara siang dan malam, gitu. Jadi inilah satu evolusi alam yang betul-betul sulit untuk kita tebak. Jadi betul-betul penuh dengan misteri di sana, di Sandiakala itu. Di Sandiakala itu. Karena di sana ada kehidupan dan kematian, banyak makna di sana. Makanya disinilah untuk mencari jati diri yang sebenarnya itu. Kenapa harus di atas Tukan Sangsang? Karena pernah kami geser tahun lalu itu. Geser sedikit ke timur, tidak di atas jembatan itu. Apa yang terjadi? Jadi taksu itu tidak muncul. Jadi banyak peserta itu yang kembung. Luka bakar. Ini konsep akase tadi itu ya maksudnya? Iya, karena konsep akase dan pertiwi itu. Makanya kenapa harus Sandiakala? Karena di bawah itu ada air mengalir. Betul. Jadi antara kehidupan dan kematian ini sebuah siklus di sana. Begitulah tradisi leluhur budaya kami dari yang betul-betul sakral, yang mesti harus kita lestarikan. Artinya tempat yang dipakai itu bukan sekedar memilih tempat. Bukan sekedar. Karena konsep filosofi tadi betul. Itu ya. Karena sungai Tukan Sangsang ini adalah sungai yang sangat suci dan disakralkan. Jadi di hulu itu setiap ada orang Kramo Desa Adat Dude yang meninggal itu dianyut di sana. Di bawah Sungai Tukan Sangsang itu ada beji sesapi, ada beji pule, ada beji sesapi sebagai tempat ngelungsur tirte ketika Kramo Dude upacara ngaben, yaitu tirte tunggangnya di sana. Mungkin gitu. Jero Desa unik bagaimana arti dari Tukan Sangsang ini, Jero. Kenapa dinamai Tukan Sangsang? Ada arti lainnya? Tukan Sangsang? Ya. Mungkin Tukan Sangsang punika karena tempatnya napi wasana netral di sana. Antara poros atas bawah, kanan kiri. Iya, betul. Kangen kau gitu. Ya, betul. Itu iya. Makanya Sangsang netral. Dan menjadi perempatan jadi itu jadinya. Ya, menjadi perempatan karena ada tukannya itu ya. Ada tukannya. Jembatan. Ada jembatannya. Timur barat jembatannya. Tukadnya, sungainya itu utara selatan. Siapa saja pelaku siat api ini, Jero? Pelaku siat api dari generasi muda. Tapi sekarang lebih banyak diambil oleh pecalang. Pecalangnya diambil. Dan tentu sebelum melakukan daripada siat api ini, sebelum melakoni ini, tentu ada upakara-upakara pembersihan, penyerahan diri yang tulus ikhlas dulu. Jadi mepiuneng dulu di Puro Dalem, di Puro Pusat, sudah itu baru melaksanakan piuneng di sana. Kalau tidak boleh mengisi ada kepentingan apapun ketika melakukan ini, siat api ini, pasti akan bencana nanti. Ada luka bakar dan lain sebagainya.
tapi kalau dengan penuh keikhlasan, sebesar apapun api tidak pernah akan membakar. Filosofi mendalam Guru terkait dengan siat api yang ada di Desa Duda ini Guru. Filosofinya seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi makna yang terbesar yang ada dalam ini adalah penyatuan alam skala neskala. Jadi seluruh kerama Desa Adat Duda ini bisa bersatu, paripurna, ngardi kasukertan ikang desa, paripurna ikang desa. Itu maknanya sekali. Karena di sana ada kebersamaan. Dalam siat api itu berbagai ada kebersamaan, ada suka dan duka. Itu ada dalam siat api itu. Bukan hanya apinya saja, makna daripada apinya darinya apa? Bisa kita bikin satu volume di sana. Bagaimana yang semestinya kehidupan ini kita jalani itu betul-betul nantinya mempunyai satu arah. Ya, yang jelas nantinya dengan keberadaan siat api ini. Ada konsep pengendalian ego di sini. Ego pasti itu, karena inilah pengendalian sebenarnya itu. Bagaimana sejatinya auranya kan begitu kita perang, kita tempur di sana. Tapi dibalik semua itu nanti kita bisa merangkul bersama. Gitu. Kembali lagi Guru bahwa bagaimanapun siat api ini kita digelar sempat jeda di sejarahnya begitu panjang. Sampai sempat jeda di tahun 63 itu loh. Apakah karena ada banjir, ada gantung diri dan lain sebagainya, ini diaktifkan kembali ya? Betul. Ya. Salah satu indikator inisiatif para generasi muda ini, tokoh-tokoh ini memberikan saran masukan kepada prajuru. Saya selaku artinya berdesa dengan tim kita di Desa Adat, kita rekam semua masukan-masukan itu, bagaimana frekuensi ini kita bisa jalan di tingkat prajuru, di tingkat penggelisir Banjar, sudah itu kerama dan generasi muda ini. Berarti betul bahwa ada kejadian setiap biasanya di Banjar-Banjar itu akan ada upacara, ada kematian. Jadi ada sebel, seringlah kejadian dulu itu. Makanya begitu kita hidupkan ini, survei membuktikan. Jadi Desa Adat Duda, kerama Desa Adat Duda, baik secara ekonomi, kita buktikan Desa Adat Duda semakin maju. Kita punya kehidupan sosialnya. Hampir kecil ada pertikaian, pertengkaran yang kami selesaikan masuk ke Desa Adat Duda. Paling hanya ada 1-2 dari 27 Banjar itu. Mungkin ini sebagai pertanyaan penutup yang Guru, kepada mungkin ada imbauan terhadap generasi muda dulu ini untuk melestarikan tradisi ini. Dengan kejadian yang ada, ternyata setelah dibangun tradisi ini, kembalilah bagus desa ini. Baik, barangkali ada imbauan. Baik, terima kasih Wadet. Jadi kami bersama prajuru merasakan sekali tan hanu wong sasuatu nulis tan sida paripurna reng sajroning kita titiang mapengayah. Tapi sangat berharap kepada generasi kami, tokoh-tokoh generasi kami yang ada di Desa Adat Duda sebagai estafet nantinya untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan dari para leluhur kami. Sudah itu kami selaku pelaku sejarah di hampir 3 periode di Desa Adat Duda, 4 periode di Desa Adat Duda. Jadi kami berharap kepada seluruh generasi muda di Desa Adat Duda, Iwana, Seketruna, Pakis, dan semua yang ada di Desa Adat Duda, agar kita guyub, kita bersatu, kita pegang teguh kesatuan persatuan di Desa Adat, agar nantinya apa yang menjadi tetamian, warisan, tradisi, adat, budaya, kita terus ajak di Desa Adat Duda, dan kehidupan-kehidupan ke depan itu kita semakin antar rahayu, dagdag, sajarone ngardi kasukertane ikang desa. Matur semua jero desa. Obrolan tadi sangat menarik pisan. Terima kasih. Sami-sami Wadet, sami-sami. Sahabat Koplar, dari Desa Adat Duda kita bisa belajar
banyak tentang hal penting. Intinya, tradisi bukan hanya sekedar tontonan, tapi tradisi adalah tuntunan. Siat api sendiri merupakan sebuah tradisi, bukan hanya semata-mata bagaimana masyarakat melakukan lemparan-lemparan perapak. Tapi di dalam tradisi ada doa yang sangat mulia terkandung di dalamnya. Saya, Ketut Parwata, undur diri. Sampai jumpa di podcast Koplar on the Spot berikutnya. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat sore sahabat Koplar. Kali ini kita kembali on the spot, tapi menyangkut tradisi siat api yang ada di Desa Adat Dude. Lokasi ini sangat bersejarah bahwa disinilah akan diberlangsungkan siat api. Tradisi ini sempat tidak digelar ketika saat letusan Gunung Agung tahun 1963. Kembali para tetua di sini berkumpul untuk menghidupkan lagi tradisi ini, tradisi adiluhung yang mempunyai makna bagaimana mengendalikan ego dalam diri, bagaimana menyomi butekala yang ada di sini. Tukat Sangsang sebagai pembatas antara Desa Dude Timur dan Desa Dude. Disinilah bertemu antara dua pemuda nanti akan melakukan atraksi tradisi siat api. Nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa siat api yang ada di Desa Adat Dude. Sahabat Koplar, inilah Tukat Sangsang, tempat digelarnya tradisi siat api. Ini sebagai wilayah perbatasan antara Desa Dude Timur dan Desa Dude. Disinilah tradisi ini yang akan digelar. Saat ini warga atau pecalang sudah mulai bersiap-siap dan mereka mengumpulkan perapak yang akan disulut dengan api. Nanti sebagaimana prosesinya kita akan lihat langsung. Di sini juga sudah ada warga masyarakat sangat banyak untuk menyaksikan tradisi ini. Penonton jangan mendekat ke jembatan. Pengguna mendekat ke jembatan di pertigaan. Sebelum upacara dimulai, Sampai di sebelah akan timur tiang dilukat listrik sebagai ini. bentuk penyucian. Sebelah timur. Yang di barat sini, juga tiang listrik yang nanti, di barat. para peserta siat Jangan api lewat, Riko. akan dibagi menjadi dua kelompok Siat api. antara kelompok timur dan kelompok barat. Tentunya dalam bingkai Desa Adat. Atau yang menyaksikan ini, Bagaimana nanti prosesinya Nanti kita akan terkena api. lihat langsung. tolong petugas Warga sudah keamanan yang di berkumpul di barat lokasi, memadati lokasi yang ada. di bagian batas di sebelah barat. Para pecalang juga sudah berkumpul untuk bersiap-siap untuk melakukan tradisi siat Ini di sebelah timur mundur. mencari prosesi sebagai penetralisir tempat ini agar tetap aman juga sedang dilakukan oleh prajurit Desa Adat dari wilayah Yang di barat mundur di belakang dan pecalang itu wilayah mundur. timur juga Lagi sudah 10 bersiap-siap. meter, lagi 10 meter. Tentunya atraksi ini bukan semata-mata atraksi sebagai ajang tontonan, tapi juga bagaimana tradisi ini menjadi tuntunan
untuk mengendalikan ego. Ini di belakang kami para peserta sudah bersiap-siap untuk mengambil praktek untuk dipakai alat dalam set api ini. Tapi sebelum tradisi ini dimulai, para peserta melakukan persembahyangan bersama di atas jembatan Sungai Sangsang. Ini juga dilakukan bagaimana dalam menjalankan tradisi ini mereka tidak terkena bahaya, baik pembentukan luka bakar, begitu juga hal yang lain. Yang pasti siat api ini nanti pun mereka kena pukul, amarah, kebencian sama sekali hilang. Setiap pukulan yang ada itu merupakan doa untuk memurnikan ego yang mereka miliki. Sekarang dari sisi timur juga ada para peserta lengkap dengan kepala ikat putih. Ini melambangkan bagaimana hati yang suci penuh-penuh dipakai dalam tradisi ini. Tadi di sisi barat merupakan bahwa mereka memakai ikat kepala warna merah. Di belakang kami, di tempat inilah nantinya akan digelar tradisi itu. Tradisi api suci untuk pemurnian ego. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana profesi perang siat api ini. Saat ini para peserta sedang melakukan persembahyangan bersama. Om Swastiastu. Melarapan saking pengayu bahagia mantu koreng ide saya diwasa pemekas ide bedara-bedari sarang sami sana maprobawa iri kering kayangan desa dadude pemekas iri kering maprobawa iri bukan sangsang dumadak suece ide mempace waronugraha sida kena rahajang rahayu ring sajoneng pengemargiang atraksi budaya siat api desa adat dude. Dan elinge para pinandi itu jero mangku sane dahat siciang titiang pemekas dane guru mekal pawana pinaka penanggung jawab dari sajonen siat api talor mekal dude sane dahat wang yang titiang punika talor dane anggo prajuru sareng sami sane dahat wang yang titiang kan kasep ratu dedane pemekas anggo pecalang sane mepengiring siat api sane manobagia sane wang yang titiang kan kasep rekan-rekan wartawan media sareng sami sane siderau sane wang yang titiang sapunika talor ratu dedane sareng sami para penonton sareng sami kramo desa dadude sane setresnain titiang ring mana ngayu bagio matur suksema dalam menjalankan tradisi ini. Ada yang beda dari pagelaran tahun lalu. Ketika tahun lalu pagelaran ini digelar dengan adalah parade seni budaya, masyarakat menjadi dua kelompok dari desa Dude sendiri dan desa Dude Timur. Ayo!
Ki luar biasa karena yang jiwanya mengajarkan tradisi. Jadi api itu dan masalah bagi tiang. Selain untuk ajak tradisi, kemudian api juga maknanya membunuh api dalam tubuh untuk menyangger upacara di desa adat. Ada pantangannya nih. Tan. Yang penting ayah lulus, yakin pasti enak lah. Pemirsa, demikian tadi liputan on the spot koplar terkait dengan tradisi siat api yang ada di Desa Dude. Ada makna mendalam di balik tradisi yang ada di desa ini. Siat api bukan semata-mata tontonan, bukan semata-mata tradisi, tapi ini menjadi tuntunan. Bagaimana setiap api dipupukkan adalah api suci untuk meruat diri sendiri dari budekala yang ada. Sekian dulu liputan on the spot kami. Sampai jumpa di on the spot tradisi berikutnya. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect.